يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ta'ata malaikatikal muqarrabin. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, bersama kita surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surah ini adalah surah di antara 3 surah dalam Al-Quran yang disebut oleh para ulama dengan thulathiyat.
3 surah di dalam Al-Quran yang paling pendek. Tidak ada surah yang lebih pendek dibandingkan dengan surah yang 3 ini. Kenapa surah ini disebut dengan sulathiyat? Karena masing-masing dari 3 surah ini, yang pertama dia berisi hanya dengan 3 ayat. Alasan yang kedua tentu bahwa jumlah di antara surah-surah ini 3 surah. Surah apa ini? Surah Wal Asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal Asri. Ayat yang pertama. Innal insana lafi husr. Kedua, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ayat yang ketiga. Kemudian surah yang kedua adalah inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Kemudian surah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. 3 surah yang sangat istimewa di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 surah yang membicarakan tentang kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Betapa tidak, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala untukmu wahai Muhammad dan untuk pengikutmu, ketika engkau dimuliakan dibandingkan dengan mereka yang memusuhi dan yang ketika mereka dulu menolak agamamu, engkau dimuliakan dengan kemenangan itu beserta seluruh pengikutmu wahai Muhammad. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemuliaan Rasulullah SAW terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala menangkan. Innalil muttaqina mafazan. Sesungguhnya kemenangan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, engkau begitu istimewa di sisi Allah sehingga engkau diberikan banyak begitu nikmat. Apakah nikmat ketika engkau dulu alam yajidka yatiman fa'awa. Engkau dulu yatim fa'awa, kemudian Allah Subhanahu wa taala lindungi. Allah berikan fasilitas harta. Wa wajadaka dhalan fahada. Bahkan engkau Muhammad, ini nikmat yang terbesar. Dulu engkau, kalau bisa dikatakan dhalan, tersesat dari sisi tersesat jalan. Tapi ada pemahaman yang lain betapa iman Al-Quran yang telah ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang begitu terang. Hudan lil muttaqin. Wa wajadaka ailan, dulu engkau begitu miskin papa fa'aghna. Inilah kenikmatan-kenikmatan besar untuk Rasulullah SAW. Dan begitu juga di dalam surah Al-Asr berbicara tentang kemuliaan Rasulullah dan para pengikutnya. Wal asr innal insana fi husr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, ala ra'sihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pemimpin dan simbol keimanan itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 surah dengan keistimewaannya berbicara seluruhnya tentang kemuliaan dan keistimewaan Rasulullah dan para pengikutnya. Wal asr, demi masa. Tentu surah ini surah yang agung sehingga para ulama, bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa seandainya tidak ada surah lain kecuali hanya surah ini yang turun, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah Muhammad SAW, lakafathum, maka cukuplah itu. Cukuplah surah Wal Asr yang mencakup seluruh isi kemuliaan Islam. Inilah ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Bahkan saking istimewaannya surah ini,
para sahabat menjadikan sunnah mereka tidaklah bertemu satu dengan yang lain, atau bertemu dengan 2-3 orang atau perkumpulan besar. Tidaklah seluruh majelis mereka ditutup kecuali salah satu di antara mereka saling membaca surah ini. Wal asri innal insana fi husr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tidaklah mereka berpisah kecuali harus di antara salah satu di antara mereka atau bergantian mereka saling mendengarkan surah ini. Betapa istimewanya surah ini. Kalau hari ini kita saling bertemu, seolah-olah justru sunnah para sahabat ini hari ini mungkin bisa jadi hilang dari kaum muslimin. Bahkan sebagian besar kita, jangankan membaca surah wal asri ketika kita berpisah atau ketika kita bertemu, bahkan ketika awal bertemu, hanya sekedar Rasulullah SAW katakan afsus salam bainakum saja, kita sudah sama sekali tidak lagi mengamalkan sunnah Nabi SAW yang mulia ini, afsus salam bainakum. Kalaupun kita memberikan salam, assalam atau assalam alaikum, padahal Rasulullah SAW mengajarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kebaikan yang akan kita dapatkan dari kita berdoa kepada sahabat kita. Assalam, ada kebaikan 10 kebaikan minimal di dalam ucapan assalamualaikum. Warahmatullah, ada 10 kebaikan yang lain. Warahmatullah wabarakatuh, ada kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Apalagi kalau kemudian diakhiri pertemuan itu dengan wal asri innal insana lafi hasr. Kata Rasulullah SAW, likulli harf hasanah, ada satu kebaikan, bahkan dilipat gandakan 10 kebaikan setiap huruf-hurufnya. Inilah sunnah yang hari ini kemudian mari kita rangkai kembali bahwa surah Al-Asr ini surah yang istimewa. Para ulama ada perbedaan pendapat apakah surah ini bagian dari surah Makkiyah atau Madaniyah. Kalau kita merujuk pada pendapat Imam As-Suyuti, Imam As-Suyuti tidak memasukkan di antara surah Al-Asr ini, tidak dimasukkan di antara surah yang diperdebatkan. Artinya bahwa menurut beliau, Imam As-Suyuti berpendapat bahwa surah ini adalah ijma' ulama surah Makkiyah. Karena ada 12 surah yang diperdebatkan di antara para mufassirun, para ulama Quran, apakah ini Makkiyah atau Madaniyah. Dan surah Al-Asr tidak termasuk di antara 12 surah yang diperdebatkan itu. 12 surah di antaranya adalah surah Al-Fatihah, kemudian ada surah-surah yang lain. Dan surah Al-Asr dimasukkan oleh Imam As-Suyuti dalam barisan surah Makkiyah. Namun kalau kita rujuk di antara pendapat, misalnya Imam Muqatil, Imam Mujahid, yang diriwayatkan dari Imam sahabat mulia Ibnu Abbas, justru mengambil pendapat bahwa surah Al-Asr adalah surah Madaniyah. Tetapi kitalah merujuk kepada pendapat jumhur bahwa ini adalah surah Makkiyah yang dikuatkan dengan hadis riwayat Amr bin As. Amr bin As ketika dalam kondisi masa-masa jahiliyah, beliau adalah salah satu sahabat seorang Musailamah Al-Kadzab, seorang yang pernah mendeklarasikan sebagai seorang nabi, dan tentu ini adalah kedustaan yang besar. Ketika Amr bin As dalam posisi sedang dalam keadaan safar, tentu seorang sahabat saling mengunjungi satu sama lain, dan Amr bin As ketika itu sedang dalam kunjungannya ke Bani Hanifah,
yang itu kampungnya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah pun bertanya kepada Amr dalam kondisi ketika Amr sedang masih dalam keadaan kafir. Dan ini mereka sahabat. Kemudian, wahai Amr, apa yang diturunkan oleh Nabi kalian, maksudnya adalah oleh teman kalian, maksudnya adalah Rasulullah Muhammad SAW, tentu ini teman dalam arti bahwa mereka adalah teman satu kampung. Apa kata Amr bin As? Lalu Amr bin As, sahabat mulia ini membaca, wal asri innal insana lafi husr illa alladziina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian Musailamah pun berhenti atau terdiam sejenak seolah sedang turun wahyu kepadanya. Tentu ini wahyu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu bukan karangan Musailamah, tentu ini adalah wahyu dari syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bagi nabi, semua nabi itu pasti punya musuh, ya, syayatinal insi wal jin. Musuh mereka itu adalah setan-setan dari bangsa manusia ataupun jin. Yuha atau yuhi ba'duhum li ba'din zukhrufal qawli wurura, dan mereka memberikan wahyu satu dengan yang lain. Dari sini kemudian Musailamah ketika dia terdiam sejenak lalu membaca wahyu yang turun atau wahyu yang dia karang-karang sendiri. Kalaupun itu wahyu benar, itu wahyu dari setan. Apa yang dia baca? Al-wabr. Mal wabr wa ma adraka mal wabr. Apa itu wabr? Apakah kamu tahu tentang wabr? Mal wabr wa ma adraka mal wabr. Lahu udunani wa sadr. Dia punya dua telinga dan dada. Wabr adalah satu binatang yang mirip mungkin seperti luwak kalau kita bisa terjemahkan, atau mirip seperti kucing yang seperti tikus yang besar. Nah, inilah wabr. Mendengar wahyu yang dibaca oleh Musailamah Al-Kadzab, maka Amr bin As kemudian mengatakan, setelah ditanya, konfirmasi, ada feedback kah ketika Amr bin As dibacakan wahyu oleh Musailamah Al-Kadzab ini? Ma ra'yukum ya Amr? Apa pendapatmu wahai Amr? Apa kata Amr? Wallahi innaka la ta'lam wahai Musailamah, engkau sesungguhnya tahu, wa ini a'lam, dan engkau tahu bahwa aku ini tahu, innaka lakadzab, sesungguhnya engkau adalah pendusta. Tentu sekalipun Amr bin As, ya, dalam kondisi ketika itu masih di masa-masa periode jahiliyah, dia belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Amr tahu dia bangsa Arab. Bangsa Arab, sekalipun dia dalam kondisi masih kafir, tapi izahnya ya, uraf, kebiasaan di antara bangsa Arab adalah kebohongan adalah kehinaan yang besar. Kebohongan, kehinaan yang besar. Maka dengan sangat sorohah, dengan sangat terang jelas bahwa Amr berkata jujur bahwa engkau ini tahu, aku tahu bahwa engkau pendusta, sebagaimana engkau tahu bahwa aku tahu engkau pendusta. Dan periode kita tahu bahwa kenapa surah Wal Asr ini digolongkan periode Makkiyah, karena Musailamah Al-Kadzab mendeklarasikan diri sebagai seorang nabi. Ini masih periode Rasulullah SAW berada di Makkah. Dalam kondisi ini, para ulama pun bisa dikatakan bahwa ini menurut Imam As-Suyuti sebagai ijma'. Kalaupun ada perbedaan yang tidak terlalu diperdebatkan, bahwa ini adalah Makkiyah. Wal Asr, demi waktu. Allah Subhanahu wa taala
bersumpah. Wawul qasam. Wawu, huruf wawu, sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan sumpah pun, Allah sesungguhnya adalah hak. Kalimatnya adalah hak, janjinya adalah hak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi kenapa Allah menggunakan sumpah? Karena ada satu pesan besar bahwa ini tidak main-main. Maka Allah pun bersumpah. Dan biasanya sumpah-sumpah Allah, biasa Allah menggunakan sumpah demi makhluknya. Apakah demi langit, wassama'i dzatil buruj, atau demi makhluk-makhluk yang lain. Dan ini tentunya kenapa Allah menggunakan sumpah dengan makhluk-makhluk itu punya keistimewaan di sisi Allah. Termasuk adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu. Tentu bukan hanya satu ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan untuk bersumpah waktu-waktu itu. Bayangkan, wal asr, demi waktu asar. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala saking mengistimewakan waktu itu, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah sejak manusia membelalakkan mata. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu itu. Wal fajar, demi waktu fajar. Ketika fajar itu belum juga lama menjelang, belum juga lama hengkang, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali lagi. Ketika waktu terus berjalan, fajar belum lama pergi, Allah kembali lagi bersumpah. Wadduha, demi waktu duha. Ketika duha hengkang, masuk waktu siang hari, Allah kembali lagi bersumpah. Wan nahari idza tajalla. Begitu juga ketika siang sudah mulai hilang, kemudian masuklah waktu asar. Wal asar, ketika asar sudah mulai juga berjalan, kemudian datang waktu malam. Wal laili idza saja, wal laili idza yaghsha. Kemudian ketika sudah datang waktu ufuk timur, ufuk di barat, ada mega kemerah-merahan. Fala uqsimu bisyafaq, demi waktu syafaq. Begitulah seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bergulirnya waktu terus bersumpah demi waktu itu. Termasuk wal asr. Lalu apa makna asr di sini? Para ulama ada memaknai bahwa asr ini adalah waktu di mana akhir waktu siang menjelang malam, itulah asr. Dimulai sejak bayangan sama dengan panjang bendanya, itulah waktu asar. Sehingga sholat di waktu itu disebut dengan sholat asar. Sementara ada pemaknaan makna yang lain, al-asr adalah baik itu ketika awal siang atau akhir siang. Ini juga disebut dengan asar. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bahwa hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, sholat di tengah-tengah. Apakah ini sholat di tengah-tengah? Ada yang memaknai bahwa ini tengah-tengah hari juga disebut dengan asar. Begitu juga dengan makna ada kita dapati bahwa ternyata makna asar ini juga disebut maknanya oleh para ulama sebagai satu generasi yang disebut dengan asru al-jahiliyah atau asru Nuh, generasi Nuh, asru Ibrahim, atau generasi asrul Yahud dan seterusnya, satu generasi. Atau asar itu juga disebut dengan satu umur, satu episode kehidupan seseorang. Misalnya kita sering menyebut asru Imam Malik, atau asru Imam Asy-Syafi'i, atau asru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
umurnya Rasulullah SAW, satu umur manusia itu sendiri. Atau bahkan al-asru itu juga disebut dengan waktu seluruhnya, baik sejak Adam alaihissalam sampai Allah Subhanahu wa taala kehendaki, di mana waktu itu telah selesai. Yas'alunaka anis sa'ah, ketika waktu diciptakannya, waktu itu sendiri diciptakannya makhluk sampai Allah mengakhiri kehidupan itu, itulah disebut dengan asr. Seluruhnya masa. Dan ada yang lain menyebutkan bahwa asr di sini adalah maksudnya asrun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa asrul Islam. Sehingga ketika Allah Subhanahu Wa Taala innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, maka siapa yang merugi di sini? Apakah seluruh manusia akan merugi? Dari Adam alaihissalam, kemudian Nuh, kemudian semua nabi-nabi itu akan juga masuk dalam masa ini, atau yang dimaksud di sini adalah ketika datang dakwah Rasulullah SAW, kemudian ada orang di antara mereka yang mengingkari dakwah Rasul. Apakah mereka? Para jumhur kemudian mengambil makna bahwa asr di sini adalah dimulai dari Rasulullah SAW ketika membawa risalah Al-Quranul Karim. Sehingga siapa yang mereka dinisbatkan kerugian, mereka adalah Abu Lahab, ketika dia menunjuk wajah suci Rasulullah SAW, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Itulah mereka. Keluarganya, Ummu Jamil, anak-anaknya, Syaibah, Rabi'ah, yang mereka menjadi pengikut yang ikut menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Abu Jahal, Mu'id bin Mughirah, atau Walid bin Mughirah, dan seterusnya. Mereka itulah yang dinisbatkan ayat ini dalam kerugian. Mereka orang-orang kafir ketika Rasulullah SAW membawa risalah, kemudian mereka tentang dan mereka tolak. Karena keuntungan atau falah yang disebut hayya ala shalah, hayya alal falah, tentu khusr adalah didul falah. Ya, kerugian adalah lawan dari keuntungan. Maka qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka mereka yang beruntung adalah illal ladzina amanu al mu'minun. Siapa orang-orang mukmin yang disebutkan di dalam ayat ini? Mereka adalah pengikut Rasulullah SAW, para sahabat, atba'u tabi'in, kemudian umatnya sampai akhir zaman. Dan wal asr, demi waktu datangnya Islam. Innal insana lafi khusr. Al-asr tentu kita bisa maknai di sini adalah seluruhnya. Mereka juga berlaku umat-umat para nabi. Mereka ketika beriman kepada para anbiya, para nabi-nabi yang membawa risalah yang itu dari Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka juga beruntung ketika beriman. Ketika mereka beramal soleh, ketika mereka bertawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Innal insana lafi khusr. Dan inilah pentingnya waktu. Ketika manusia tidak memanfaatkan waktu, siapa manusia ini? Tentu al-insan adalah alif lam istighraq. Istighraq yang mencakup seluruh manusia. Apakah dia perempuan atau laki-laki? Apakah dia besar atau kecil? Apakah dia kaya atau miskin? Semuanya masuk di dalam al-insan. Lalu kenapa di sini Allah menggunakan insan? Kenapa tidak anas? Karena al-insan adalah individu. Sehingga ayat ini khitabnya adalah
setiap kita pasti mengalami kerugian kalau mereka tidak memanfaatkan waktu. Waktu yang diberikan begitu sangatlah singkat. Kam labistum fil ardi adada sinin. Kalau mereka bertanya, berapa lama sih kita ini tinggal di bumi ini? Kalau labisna yauman, kami ini tinggal hanya sehari. Oh ba'da yaum, kalaupun lebih dari sehari, hanya 2-3 hari saja. Fas'adil adin, coba kamu hitung berapa lama kalian tinggal di bumi. Ini sehari 2 hari dibandingkan dengan kehidupan setelah ini. Alfi sanatin mimma ta'udun, 1 hari saja itu seperti 1000 tahun yang kalian hitung-hitung di bumi ini. Nah, al-insan lafi khusr, dan Imam Ali bin Abi Thalib mengingatkan bahwa kalian kalau kemudian menangisi harta yang kalian hari ini tidak dapat, kalian masih ada waktu esok. Tapi kalau kalian kehilangan hari ini, tidak akan mungkin hari ini akan kembali lagi esok hari. Karena hari ini adalah hari yang baru, bukan hari yang kemarin. Sebagaimana detik ini adalah detik baru, bukan detik yang barusan kita tinggalkan. Begitulah seterusnya. Maka Imam Hasan Al-Basri ya mengungkapkan dengan kalimat yang indah bahwa kalian itu adalah kumpulan hari-hari. Maka ketika hari itu sudah pergi, pergilah bagian dari hidupmu. Begitulah para salafus soleh, sampai ada seorang Abdullah bin Qais ketika dia didatangi oleh atau berkumpul dengan atau lewat di antara gerombolan anak-anak muda yang kongko-kongko, yang duduk-duduk bersendau gurau, kemudian bercakap dan dia hanya sekedar santai-santai. Kemudian Abdullah bin Qais dipanggil, ya Abdullah, ta'al, kita kemari sejenak, kita berbincang, berkelakar. Apa kata Abdullah bin Qais, seorang tabi'in yang begitu mulia? Kalau engkau bisa menahan matahari itu untuk tidak bergerak, aku baru akan duduk berkelakar bersama kalian. Ya Allah, matahari ini terus bergerak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Begitulah umur dan usia kita. Maka beruntunglah ketika kita beriman. Iman inilah yang harus dipertahankan berapapun, dan ini zamannya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sayati zaman, nanti ada satu zaman ketika orang yusbihu mu'minan yumsi kafiron. Begitu sebaliknya, ketika dia sore paginya kafir, ketika paginya dia beriman, sorenya kafir. Ini waktunya. Kita sering melihat berapa orang yang mengucapkan kemarin A, dia anti B, hari ini dia jilat ucapannya sendiri. Siapa mereka yang dinisbatkan keberuntungan? Di dalam ayat ini langsung Allah jelaskan, mereka yang beruntung, yang tidak akan pernah rugi adalah illal ladzina amanu. Mereka lah orang yang beriman. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan para malaikatnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW, seluruh berita yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, kita beriman. Dan inilah kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengikut Rasulullah SAW. Illal ladzina amanu. Tentu iman saja ini punya makna. Kenapa Allah tidak menyebutkan illal ladzina aslamu? Karena iman ini mengandung 3 makna. Al-iqraru bil qalb atau al-i'tiqadu bil qalb. Dia meliputi hati, kemudian meliputi lisan, wal iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Tentu seandainya illal ladzina amanu saja cukuplah bagi kita bahwa iman itu mengandung amal soleh. Tetapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa iman itu di antara mereka ada yang beriman, tapi imannya mutafawid, imannya juga punya tingkatan-tingkatan.
Maka berapa banyak mereka yang mengaku bahwa mereka beriman, sesungguhnya itu imannya hanya di lisan. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman, tapi kalian baru berislam. Maka Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman itu amal hati, juga amal lisan, juga amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Maka iman kadang-kadang rendah, sehingga amalnya juga rendah. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Yazid bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian mereka adalah orang-orang yang selalu bertawasau, selalu menguatkan dalam iman mereka, dalam amal soleh mereka. Kenapa? Karena iman dan amal soleh membutuhkan tausiyah. Kita yakin bahwa yang kita yakini ini adalah hak. Wa tawasaw bis sabr. Dan iman serta amal soleh ini membutuhkan kesabaran. Tidaklah kita akan sampai kepada ujung terminal ketakwaan dan amal soleh kecuali kita harus bersabar. Maka para ulama mengkategorikan kesabaran ini sabar dalam segala ujian dan musibah, dalam kepahitan, juga sabar di dalam kemaksiatan. Tapi sabar yang paling tinggi derajatnya setelah sabar dengan musibah, sabar dengan ketaatan, nah sabar dari kemaksiatan. 3 sabar. Tentu kalau kita terus bersama mereka, orang-orang yang selalu mengajak untuk tetap dalam kebenaran ini, untuk tetap dalam kesabaran, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang beriman, mereka yang beramal soleh, yang selalu memanfaatkan waktunya, terus berada di dalam hak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Dan terus bersabar dalam jalan ini. Dan kita punya waktu, seluruh apa yang kita punya satu modal, bahwa kita sudah berada di dalam komunitas mereka semua. Mudah-mudahan pertemuan kita yang tidak terlalu lama menjadikan banyak keberkahan, membawa banyak manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita Allah lancarkan dan Allah berikan kepada kita kefahaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahmatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana danban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.